Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, nama saya Rizka Ayu Saraswati. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai topik diet penyakit gagal ginjal kronik dengan hemodialisa. Waktunya kurang lebih 25 menit. Gimana Bu? Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Kak. Ya. Ini sebelumnya Bu, leafletnya untuk menambah informasi ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan. Pertamanya itu ada pengertiannya ya Bu. Nah, pengertiannya itu diet penyakit gagal ginjal kronik ini yaitu diet yang diberikan pada penderita gagal ginjal kronik yang mendapat terapi pengganti hemodialisa. Nah, lalu tujuannya ini ada 3 ya Bu. Ada mencukupi kebutuhan zat gizi sesuai kebutuhan perorangan agar status gizinya itu optimal. Lalu yang kedua ini menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Nah, yang ketiga ini adalah menjaga agar penumpukan produksi sel metabolisme protein tidak berlebihan. Ibu bisa sambil membaca ya Bu. Nah, selanjutnya ini ada prinsip diet ya Bu. Nah, prinsip diet di sini itu ada 8 poin. Yang pertama diet lunak atau biasa. Yang kedua itu cukup energi dan rendah protein. Yang ketiga sebagai sumber protein, yaitu 0,6 sampai 0,8 gram kilogram BB per hari. Lalu yang ketiganya sebagai sumber lemak. Lalu selanjutnya itu untuk kebutuhan air. Nah, dianjurkan sesuai dengan jumlah urin 24 jam, sekitar 500 ml melalui minuman dan makanan. Lalu ada juga untuk kebutuhan kalori sekitar 35 kalori per kilogram berat badan per hari. Nah, lalu mengurangi asupan makanan yang mengandung kalium tinggi. Lalu ada juga untuk membatasi garam, apalagi jika ibu mempunyai penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi ya, atau jika edema. Nah, ini garam harus benar dibatasi. Lalu makanan yang dianjurkan ini ada sumber energinya itu seperti nasi, lontong, bihun, mie, makaroni, jagung. Nah, makanan ini tuh harus dalam jumlah yang sesuai dengan anjuran ya. Lalu untuk sumber proteinnya seperti telur, susu, daging ayam, daging ikan. Nah, ini juga harus sesuai anjuran. Lalu yang ketiga yaitu sumber vitamin dan mineral seperti buncis, kangkung, kacang panjang, lalu wortel dan jamur dalam jumlah yang sesuai anjuran juga ya Bu. Nah, makanan yang dibatasinya itu ada sumber proteinnya itu seperti kacang-kacangan dan hasil olahannya, yaitu ada tahu, tempe, dan kedelai. Lalu yang kedua itu sumber vitamin dan mineral seperti sayur dan buah yang tinggi kalium. Lalu yang ketiga ini bahan makanan yang diawetkan seperti kornet dan sarden. Sekian ya Bu penyuluhan dari saya. Gimana Bu? Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada Bu, saya mau nanya kenapa protein itu dibatasi? Iya Bu, karena jika tidak nanti sampah-sampah sisa makanan itu bisa masuk ke dalam darah. Nah, itu bisa mengganggu fungsi ginjal dan pengeluaran urinnya itu bisa terganggu gitu Bu. Nah Ibu, sekarang saya yang nanya ke Ibu ya. Ibu masih ingat tujuan dari diet ini apa? Untuk mencukupi gizi dan cairan. Ya, bagus Bu. Nah, Ibu, jika Ibu nanti lupa, Ibu bisa membaca kembali ya informasi di dalam leaflet ini ya, di dalam selembaran ini. Sekian ya Bu, penyuluhan dari saya. Saya pamit. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.